Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bu. Oke. Ya, ini berarti yang kloter 2 ya. Terakhir yang minggu depan kalian praktikum offline-nya ya. Oke, silakan mungkin ada yang mau share apa namanya? eh, jurnal biar nanti kita cross check. Oke, yang lainnya yang bisa on kamera silakan on kamera ya. Yang nggak bisa silakan izin di chat box. Siapa yang mau share itu? Share screen jurnal? Mungkin ada? Bentar ya, Bu. Oke. Ibu, ini saya coba share screen, tapi masih banyak yang kurang-kurang kayaknya, Bu. Nggak apa-apa ya. Nanti coba kita bahas bareng-bareng ya. Oke, ini Olemyocoris ya. Kemudian untuk kelengkapan resepnya sudah. Oke, kemudian untuk usulnya pipet yang digunakan adalah pipet baku 1 gram Xanomeline sama 39 tetes. Boleh. Kemudian di sini ada DL ya. 1 kali pakai 5 ml, 1 hari pakainya strip. Keterangan dikarenakan dalam resep pada sirup maka dihitung oke. Jadi mungkin ada koreksi dikit ya Neng ya. Jadi untuk di resep ini gitu ya, itu kan memang BJ campurannya sama dengan 1 gitu ya. Tapi kalau misalnya ada kandungan oleum ya, itu tidak mungkin BJ-nya sama dengan 1 gitu. Ya, karena oleum itu pasti BJ-nya lebih dari 1 gitu. Jadi untuk perhitungan BJ di sini tidak perlu gitu ya. Terus kemudian karena DL-nya 5 mili Olemyocoris, kalau di resep lihat deh, Olemyocoris itu satuannya mili apa gram? Gram. Gram ya. Jadi kita sepakati aja gitu. Di usulnya boleh ditambahkan. Ditambahkannya adalah BJ sama dengan 1 ya. Usulnya BJ sama dengan 1, gram sama dengan mililiter. Gitu ya. Jadi nanti di usulnya itu silakan diusulkan BJ sama dengan 1 dalam kurung gram sama dengan mililiter. Biar nanti saat di dosis lazim kita bisa hitung Olemyocorisnya ini ya kita anggap adalah mililiter. Gitu. Paham sampai sini ya, Neng ya? Ya, lanjut ke bawah. Ya, untuk Cinamomi tadi udah ya 39 tetes, air untuk korpusnya 1,5 kali PGA,
Oke, karena tadi gitu ya, kita usulkan BJ sama dengan 1, ya, atau gram sama dengan mililiter. Jadi kalian boleh tara, kalian boleh kalibrasi. Gitu. Ya. Karena kalian mungkin yang sekarang boleh kali kita ACC kalibrasi ya, karena kan kita udah 2 kali belajar tara udah kan ya. Kalibrasinya kan belum gitu. Ya. Jadi silahkan nanti kalau kalian mau nara botol boleh, kalian mau kalibrasi juga boleh gitu. Asalkan sudah diusulkan BJ sama dengan 1 gram sama dengan mililiter. Ya, jadi kalau alumikoris kalian langsung boleh ngukur 20 mililiter gitu di gelas ukurnya. Ya. Oke, lanjut ke bawah. Nah, untuk perhitungan olim sinamomi, karena aslinya itu hasil akhirnya 1,95 tetes, itu kan nggak mungkin. Ya, 0,95 itu kan kita nggak bisa mengkira-kira sampai mana tetesannya. Jadi di sini kalian minta pembulatan 2 tetes. Tapi prinsipnya kalau kalian ingin membulatkan, maka harus minta ACC pembulatan. Jadi sebelum praktek Oleum Eucoris, ya, kalian minta dulu ACC, baik tadi usul ya maupun ACC pembulatan. Gitu, ya. Paham sampai sini, Nak? Paham, Bu. Paham ya? Oke, kemudian untuk PG-nya sudah oke, kemudian air untuk korpus emulsinya sudah oke. Kemudian sirup simpleknya oke. Misalnya Bu, sirup simplek 10 gram, boleh nggak kita ukur 10 mili, misalnya gitu. Ya, prinsipnya tadi, kalau memang BJ-nya sudah kita ACC sama dengan 1 gram sama dengan mililiter, maka sirup simplek ini bisa kalian langsung ukur aja menggunakan gelas ukur 10 mili. Gitu. Ya, nanti aquadesnya juga 60 mili gitu. Ya, dikalibrasi. Tapi kalau misalnya Bu, saya mau tara, ya silakan aja. Nggak apa-apa juga gitu ya. Oke, lanjut. Berarti oleum sinamominya tadi bukan 0,05 gram ya. Tapi oleum sinamomi jadi berapa di sini penimbangannya? 2 tetes, Bu. 2 tetes, Bu. tetes ya. Maaf, Kemudian, tanya. mm-mm. Yang sirup simpleknya tadi kalau diubah ke mili itu masuk sul juga nantinya. Nggak usah, Neng. Yang penting usul tadi yang BJ sama dengan 1 Ya. dalam kurung gram sama dengan mili. Cukup itu aja sebenarnya yang di ACC. Ya. Jadi nanti pada Berarti saat sudah teks mewakili tesnya, ya. iya, jadi sudah mewakili gitu. Jadi semua sediaan larutan yang dalam bentuk gram di sini, ini kita anggap bisa mililiter. Berarti kan artinya aluminium koris nggak perlu ditimbang, tapi diukur di gelas ukur gitu kan. Sirup simplik juga langsung aja diukur di gelas ukur gitu. Ya, kecuali kalau kalian langsung ngerjain tanpa ACC, nah itu salah gitu. Tapi kalau sebelum ngerjain ACC dulu baru betul. Ya. Oke, nah untuk pembuatannya mungkin nanti PR-nya di nomor 3, Neng. Gitu. Kan syarat dari emulsi adalah dia harus terbentuk korpus gitu ya. Tuh, at menjadi korpus emulsi. Yang namanya korpus emulsi itu adalah seperti putih susu. Nah, evaluasi yang udah berjalan nih, ya teman-teman kalian yang udah berjalan gitu kan ya, mereka itu tidak sampai putih susu gitu. Jadi cuma sampai tercampur aja gitu ya, padahal itu tidak cukup sampai situ, tapi harus sampai terbentuk putih susu. Nah, caranya gimana? Nah, ini harus dengan menggunakan penggerusan yang cukup kuat gitu, dan mungkin cukup lama ya. Nah, nanti kalian bisa deh nanti cek gitu ya, kalau misalnya memang udah belum apa namanya, kalian bisa infokan ke saya atau ke Pak Arifin gitu ya. Bu, yang ini udah belum, udah terjadi korpus belum gitu. Ya rata-rata teman-teman yang udah pada kerjain, mereka nggak sampai putih susu gitu. Jadi hanya baru tercampur warna kuning gitu ya. Udah langsung ditambahkan sirup simplek tambah air, yang ada malah jadi nggak jadi putih susu gitu. Ya memang ini butuh penggerusan yang cukup
kuat dan juga cukup lama sehingga terjadi warna putih susu. Nah, nanti kalau udah nih ya udah putih susu, baru kalian tambahkan sedikit air aja untuk mengencerkan biar dia gampang masuk ke dalam botol. Ya karena kan kalau di poin 3 ini kan dia masih kental banget tuh, kental banget gitu. Kalau kalian nggak encerin, nanti akan sulit dimasukinnya gitu. Jadi lebih baik ditambahkan dulu sebagian air hanya untuk mengencerkan, kemudian masukkan gerus ya, kemudian masukkan dalam botol. Baru ditambahkan sirup simplex, baru tambahkan sisa airnya tanda batas atau tanda kalibrasi. Nah, nanti ya biasa lah ya detik-detik kita mau 60 ml ditambahkan cinnamomenya 2 tetes. Gitu. Ya. Kalau udah kalian masukkan dalam botol terus dikocok lagi gitu ya. Biar dia tercampur gitu si sirup simpleknya, sisa airnya dan aldium cinnamomenya. Gitu. Ya. Oke, untuk penyerahannya 1 sendok teh ya, betul ya? Apa 1 sendok makan sih? 1 sendok teh ya? Coba lihat nih. Bapak kan biar kering banget, gantung aja udah. Oh iya, 1 sendok teh ya. Oke, DL-nya udah dihitung belum? Oke nih DL-nya ya. DL-nya 29%, 5 mili, 1,45 mili. Satu kali pakainya 5 mili dikali 20. Nanti tetap dikali 1 ya, Neng. Kan pada prinsipnya kan rumus dari DL kan adalah volume sendok teh gitu kan kali BJ dikali dosis zat tersebut kemudian per jumlah total. Nah, di sini kan 5-nya kan baru sendok teh ya. 20 kan dosisnya. BJ-nya mana? Jadi tetap 5 ya. Kalau bisa kasih satuan 5 mili dikali 1 gram per mili gitu kan. Kemudian dikali berapa tadi tuh? 20 mili per 60 mili. Udah milinya coret-coret-coret nanti dapat gramnya. Gitu. Dapat milinya ya. Nanti kalau udah baru dihitung. Ini sebenarnya sama sih ya 1,67 ya. Cuman bedanya kali satunya aja belum. Per 1,45 kali 100% 115,17 masuk crash. 1 kali harinya berarti 1 harinya mana? Enggak ada Bu DL. Tetap 1 harinya dihitung, cuman bedanya dia nggak ada persentasenya gitu. Ya kan? Berarti kan 1 harinya kan tinggal 1,67 mili dikali 1 hari. Gitu. Ya tetap dihitung 1 harinya, cuman bedanya tidak ada persentasenya gitu. Oke, sudah sampai sini ada pertanyaan? Ibu maaf mau nanya, air untuk PGA-nya air biasa aja kan ya Bu? Nggak perlu Iya. air panas? Enggak perlu air panas. Jadi air biasa aja. Ya, nanti PR-nya hanya di pembuatan kok. Itu tadi juga lama ya pembuatannya karena itu untuk membuat korpusnya cukup lama gitu. Ya mesti pakai tenaga gitu kan gerusnya gitu. Terus gerus kenceng gitu. Ibu mau nanya Bu. Airnya nanti sebanyak itu langsung atau sedikit-sedikit? Yang air untuk PGA-nya ya? Iya Bu, harus emulsi. Ya, sebenarnya sih dengan air sedikit-sedikit juga bisa gitu. Artinya kalau air dengan sedikit-sedikit berarti kan ini ya, artinya kita membuat korpusnya secara bertahap gitu. Ya, kalau misalnya kita masukin airnya sekaligus gitu kan, berarti kan agak cukup
sulit ya gitu. Namanya air dikit-dikit, kalau kita gerus dibandingkan air yang langsung tumpah banyak, kan kita pasti ngegerusnya lebih mudah yang mana? Yang dikit apa yang banyak? Yang sedikit. Iya, yang sedikit demi sedikit gitu. Jadi sambil dituang airnya digerus gitu, tuang gerus gitu. Pasti jadi sih, Neng. Cuman ya itu tadi gitu ya, tergantung penggerusannya. Oke, ada pertanyaan, Neng? Ini pakai label NI nggak sih, Bu? Nggak ada ya, Bu ya? Nggak ada. Nggak perlu label NI. Udah cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Oke, lanjut ke bawahnya, sel. Kalium berisini, PGA, sirusinpek, sulf magnesium, mesilfaktor 150 STDDC1 ya. Nah, ini prinsipnya sih sama gitu ya. Apa namanya? Kayak tadi ya, Neng ya. Prinsipnya sama, BJ-nya minta diusulkan aja. Kenapa? Karena itu ya. Untuk manajemen sulfatnya tetap pakai 5,15 gram. Kalau aluminium resini, nah dia aluminium resini itu DL-nya pakai mililiter, sedangkan kita gram. Makanya kan kita harus setarakan tadi BJ sama dengan 1, gram sama dengan mililiter, agar lebih mempermudah dalam perhitungan dosis lazim. Gitu. Terus gimana, Bu? Boleh dikalibrasi? Prinsipnya sama, pokoknya sama oleum Yekoris prinsipnya. Ya, karena kalian sudah ACC BJ sama dengan 1, gram sama dengan mililiter, jadi kalau kalian mau kalibrasi pun juga nggak masalah, mau taruh botol pun juga nggak masalah. Ya, kalau misalnya kalian Bu dikalibrasi ya silahkan aja, berarti oleum resinnya bisa langsung kamu ambil 15 ml, sirup simpleknya langsung bisa kamu ambil 24 ml gitu. Ya. Oke. Nah, di sini lanjut lagi nih. Untuk aqua PG tadi hampir sama lah ya, pokoknya kayak gitu. Terus penimbangan, oke, hampir sama sih prinsipnya pokoknya ya. Cuman bedanya nanti di dosis lazim deh kalau nggak salah. Dosis lazim ada yang PMR nggak? Kayaknya ada ya. Ada, Bu. Yang Ada ya. magnesium sulfat. Sulfa ya. Oke. Untuk cara pembuatannya sama ya, kayak tadi prinsipnya gitu ya. Cuman bedanya nanti magnesi isofatnya itu kamu larutkan dulu sebelum dia ketemu dengan si korpusnya ya. Dan nomor 3 tadi udah ya, sampai korpus masukin dalam botol, timbang sirup semplek atau ukur boleh, larutkan sulfam magnesium dengan air langsung dalam botol. Oke ya. Prinsipnya intinya magnesium sulfat dilarutkan dalam air. Tambahkan Aquades, Atanda, batas, kocok, kemas. Oke, pembuatannya. Oke, oleum resini satu kali pakainya nggak ada, satu harinya 5-20 ml. Coba yang hitungannya, Nek. Pasiennya usia berapa? 10 tahun tadi ya? Iya, infonya kita usul 10 tahun, bener nggak, Bu? Belum tahu berapa ya usia. Oh, ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti tetap gini aja. Usianya kita samakan aja 10 tahun ya. Gitu. Jadi langsung aja udah tulis di usianya 10 tahun gitu. Si namanya itu. Jadi nggak usah usul lagi. Ya, jadi tulis di jurnalnya nama pasiennya tadi di atas dalam kurung 10 tahun ya. Oke, dikonversi 60%, 5 kali 20 mili, 3-12 mili. Oke, satu kali pakainya 15. Oke, sama ya prinsipnya, dikali dengan BJ, kemudian dikali dengan dosis zatnya. Oke, 1,5 mili. Satu harinya 3 kali 1,5 pas 4,5 mili persen. Pas 4,5 mili per 5 mili 90%. Oke, betul untuk kalium resini. Untuk magnesium isulfatnya
5-15 gram, konversi 10 tahun sudah. 1 kali pakainya 15 kali 1 kali 3. Oke, 0,3. Kemudian dikalikan 1 harinya 0,9. Oke, ya nanti jangan lupa yang PMR ini kalian usulkan, bukan usulkan, laporkan ya. Jadi nggak usah naik dosis ya, biarkan saja, tapi PMR ini tolong dilaporkan. Bu, untuk magnesium sulfat ini saya PMR gitu ya. Ntar kita ACC aja. Jadi tetap nimbangnya nanti 3 gram. Tapi kalau nanti sudah dikumpulkan, kalian lupa laporan, nah itu jadinya salah. Gitu. Ya. Oke, saya rasa cukup betul untuk apa namanya jurnalnya. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita ngambil magnesium sulfatnya tetap 3 gram ya Bu ya? Tapi Sesuai dengan dengan- catatan si DL-nya tolong dilaporkan dulu gitu. Ya. Kenapa? Karena sebenarnya bisa sih dinaikin gitu ya. Tapi kalau setelah dihitung-hitung kan dinaikinnya 10 gram. Ya kan bisa mencapai dosis lazim yang memang disesuaikan. Nah, kalau satu anak 10 gram rasanya terlalu besar ya gitu untuk pengadaan bahannya. Jadi nggak apa-apa, kalian usulkan aja TMR, jadi tetap ditimbangnya nanti 3 gram. Gitu. Yang penting kan sudah paham bagaimana cara menurunkan dan menaikkan dosis. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Cukup? Cukup Bu. Oke ya. Oke, kalau sudah cukup, berarti kalian tinggal revisi aja ya jurnalnya. Kemudian minggu depan ya kita ketemu lagi di praktikum offline, berarti terakhir ya, minggu depan ya. Gitu kalian praktikum offline. Nah, nanti kalau untuk teknis UAS-nya seperti apa, kita belum ada kesepakatan offline atau online gitu ya. Kalaupun nanti online, nanti kita infokan apakah nanti dalam bentuk apa namanya kayak kemarin pilihan ganda gitu, atau nanti dalam bentuk tugas, itu nanti kita infokan. Ya, jadi belum ada informasi untuk UAS-nya seperti apa, gitu ya. Oke, kalau sudah, terima kasih untuk semuanya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.